ajan daya paksaan ke jamaah ya lakonan turun tembus di lakonan kalawan mau ada sholat lohor pas Jumatan sholat lohor bukan berarti Jumatannya itu sama bijak Jumatan, bukan. Justru itu karena Jumatannya tidak memenuhi syarat ditambah sholat lohor. Berarti itu malah lohor baik, ya tidak boleh. Soalnya setiap orang laki-laki rawahul Jumati wajibun ala kulli mutalin. Mendirikan sholat Jumat ngalakonan Jumatan itu wajib bagi setiap orang menunggu dewasa. Itu berarti Jumatan mah kudu. Itulah percuma jangan Jumatan bisa lohor deui, mending lohor besok kalian. Ya tidak ada, itu dosa. Karena di Jumatan sama saja dengan membuang pakaian ke belakang, membuang agama ke belakang, ditinggalkan agama dada. Itu lama di Jumatan. Islam di Jumatan itu hukum begitu. Mereka pilih ulang Jumatan asa dikasih Jumatan aja langsung sholat lohor, mending sholat lohor sekalian gitu. Nah, ya itu tadi hukumnya dari Jumatan nabatal Islam baru Islam nanti dibuang. Mun sholat lohor di rumah sih kumaha? Boleh pokoknya mau ada harus ditambah sholat lohor. Niat sholat lohor Ingat dah, malenan. Dia tapi sholat lohor malenan. pengganti malenan nih. Mu'adatan. Nambal ya maksudnya. Nambah ingadah. Aid mengulang. Ya, itu sama. Ya artinya menyempurnakan lah. Menyempurnakan berhubung belum memenuhi syarat. Kenapa harus begitu? Ya itu tadi karena hukumnya orang laki-laki harus Jumatan, sedangkan Jumatan harus memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, apakah dia tidak Jumatan? Kalau tidak Jumatan salah. Itu sama dengan membuang Islam. Maka dia tetap Jumatan. Kemudian sah dan tidak ada Jumatan karena belum memenuhi syarat, maka ada jalan keluarnya yaitu dengan ada sholat duhur. Wah, ribet cara hasilnya. Semoga mana kita pun tidak memaksakan. Rek mau ada silakan, tidak silakan. Ya, saya kalau yang sudah tahu hukumnya, istri mau merasa terpaksa. Bis Jumatan kok masih ditambah lohor, mau terpaksa. Soalnya memang lain Jumatan lain karena gaya, lain karena butuh gaya. Intinya butuh kita ta'abud, butuh kita ibadah itu sah. Mencari etam HTT ibadahnya butuh HTT renah gitu loh. Hanya sekedar padu gitu. Tambah hewa. Arba'ina orang 40 aroron merdeka dzukuron tu laki-laki baligina nu pada balik artinya balik itu tadi dewasa. Ukuran dewasa bagi laki-laki bagi kaum laki-laki yaitu secara umum 15 tahun berarti dia kena hukum dewasa. Belum 15 tahun baru 9 tahun tapi dia sudah mengeluarkan sperma itunya ting sabab ngimpi ting naon. Nah itu sudah kena hukum dewasa. Jadi hukum gitu. Padahal hukum asalnya 15 tahun. Sebelum 15 tahun wah malum kupaham zaman ayeuna kutina tontonan itu ini terkadang lebih gasik gitu. Lebih gasik. Oh, Islam nggak bicara tiba heula. Itu. Mana ukuran 9 tahun. Ukuran 9 tahun ya ayeuna mah langkah anu dewasa umur 15 tahun rata-rata 9 tahun orang geus kudu sebagai orang tua sudah harus hati-hati bagi anak-anak. Kudu hati-hati ngapresna, hati-hati istilahna kumaha bergaulna budak urang. Itu kudu wis mulai dikontrol. Dalam budak baheula mah
umur 12 tahun beras hujan bubur lucunan awal lalaki kaliran iya ini mana ini banyak mustautinin tadi dakaron dukuron mustautinin tur ahli daerah tersebut. Nah, jadi nu ngesahkeun Jumatan 40 mah nyaeta 40 jalma ahli masjid tersebut. Gitu. Ahli ngantor kadinya gitu karena masjid eta. Lamun ayeuna 40 jeung pendatang kumaha? Nya kudu ada salat lohor. Teu ngesahkeun. Jadi Jumatan urang sah tapi teu ngesahkeun. Ibarat urang Jumatan ka Palugon. Jumatan urang sah tapi teu ngesahkeun Jumatan urang Palugon. Itu maksudna. Upamana orang Palugon aya 33, 39, tambahan 40 na urang keukeuh henteu mata nisab kitu nya. Jumatan urang mah nya sah. Itu. Tapi henteu mata nutup syarat hukum didinya kulit wa ala yasbiqoha wa la yuqarinuha jeung usahakeun mendirikan salat Jumat di suatu daerah tersebut ulah aya nu ngiheulaan ulah aya nu ngabarengan berarti geus nya nu bener mah dina satu daerah eta mah salagi kalingkung ku masjid eta geus Jumatan sanggol itu jadi istilah kabala kapandirian itu dia enak itu mentang-mentang asam geus cukup ayeuna di lingkungan urang di RT urang musolana geus aya musolana geus ade jalma geus aya 40 nah urang sok ngayakeun salat Jumat itu tidak boleh. Nah itu kudu aya izin daripada Jumatan indukan. Misalnya tadi nang induk ka jambu, nya kudu izin ka imamna. Kumaha kuring da contohna babakan umpamana suatu saat lebih daripada 40 mau melaksanakan Jumatan itu harus ada izin. Kudu aya izin ka imam. Itu nya, kudu aya perizinan. Itu. Kan kayak diukur maksudnya izin tadi diukur ku imam. Tanyakan syarat nama cukup, nah syarat jamaah cukup tancaan, jadi pun kayak aturan, tak berhubung masih satu daerah, aja ada ulang gelaan masjid utama, silahkan melaksanakan Jumatan, tapi adanya jangan sampai mendahului. Utama. Utama. Kayak tadi dia. Emang es. Berarti dia layakin Jumatan yang sebenarnya berat ini secara hukum, ada yang hukum iya, gitu. Tapi berhubung di masa lalu termasuk pergesekan, bukan pergesekan politik, gitu ya. Ia mau pergesekan akidah, mencara sebagai ibarat supir penanggung jawab, gitu ya. Penanggung jawab, tanda kutip kurang memenuhi syarat gitu ya. Nah, masalah simna komplit ya. Simna komplit ya, jadi repot sehingga dia celak gitu. Nah, ada bicara masalah akidah kan repot bicara masalah akidah. Nah, jadi sebagai seorang imam bukan masih dua repot. Simna sim tembak. Nah, seorang imam bukan dua. Teman-teman ujian. Bukan dua. Ini Islam teman apa Islaman apa Islam setengah wandu gitu nya. Lanang apa wandu gitu loh. Kan repot. Padahal ngaran hati itu bisa dijajapi. Soalnya orang ngaran berjamaah mah kudu mantep lahir batin. Ka imam teh itu lama hidup. Namun urang ka imam masih boga curiga masih maido bahwa imam orang itu bisa dipercaya, tidak sah sholat. Itu sholat berjamaah berbiasa ataupun Jumatan sama saja. Sama saya orang dari ke imam dia mah, kalau aku masih daik mabok, gitu. Soalnya dia masih daik, ya,
sering ngadu intinya. Geus batal. Tapi itu ada yang menjawab kayak gini. Ya sih kalau lagi kayak gitu iya. Tapi kan waktu jadi itu kan enggak. Syariat pun tidak bisa begitu. Berarti kudu mutlak. Nya sah bagi kaum, bagi rombongan, grup nama sah. Gitu. Tapi bagi Islam syariat Contohnya, ayeuna jalma baca Fatihana masih paretar. Kemudian di belakang ada yang menjamaah nu makmum lebih tahu akan hukum, kan tahu salahnya dia. Makanya nu makmum teh sah. Bagi dirinya nu bisa rasa gitu-gitunya ya sah. Gitu. Perbedaan gitu. Mana ketika misalnya berkumpul di satu tempat mau udah melaksanakan sholat berjamaah, ya siapa yang terdepan di antara mereka dalam segi ilmu, dalam segi bacaan dan segi ilmunya itu. Kurang sholat, tina perjalanan, si orang nyama Fatihah lagi tuh pecus, nyangga si orang gawat tidinya misah sholat, mau sholat berjamaah. Niat abdi sholat duhur berjamaah umpamana. Karena Fatihah nangis salah, orang nggak bisa nyalahkan. Salah ijama Fatihah. Otomatis orang tanpa membatalkan sholat orang, langsung orang niat misah sholat. Ente makmum, niat abdi nah hati niat abdi sholat misah. walaupun bareng gerakanna tapi niatnya misah gitu. Ya, itu harus. Kalau tidak ya tidak sah. Jadi ulah aya nu ngeulaan, ulah aya nu ngabarengan dina pelaksanaan sholat Jumat di daerah tersebut. Ketika diurang model kieu adana bentur mana nu sah serahkan saja kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu. Bukannya kita tidak mau menyatu, tapi ketika untuk jang ibarat ngahiji, katakanlah ibarat minyak jeung cair, proses untuk menjadi satunya itu harus dibakar dulu ini. Ya, minyak jeung cair kan prosesnya, minyak jeung cair prosesnya lamun yang jadi jika kudu dibakar lagi. Ya harus ada proses yang sangat gitu loh. Jadi itu gampang cenah. Saatan. Jadi itu ada handek dari sajali kayak gitu. Nyakal tuh kayak numpang air mengendap gitu kan. Tapi ketika digodok dalam suhu yang panas, jika orang itu angin begini, orang tidak bisa ngebedakan mana cair mana minyak. Ya kurang begitu itu. Ya, tapi ya mudah-mudahan semuanya itu ya Allah Maha tahu. Kemudian alasan-alasan itu bukan karena kita ini di depannya itu bukan, insya Allah untuk menyelamatkan syariat gitu loh, untuk menyelamatkan syariat. Alaman notawi itu bahaya. Kemudian ini nulis ilmunya bungetan dua lah, masya Allah, karena klinik maju. Gitu, nah ini bahaya iya. Ngukurna orang kumaha. Itu zaman hatena sebenarnya klinik, hatena muslim. Gitu ya. Ini antara lahir jeung batinna bingung ngabicina gitu kan. Itu bahaya, berat sekali, berat. Yakin. Namun erek ngepaskeun jeung hukum. Nah, itu. Iya, sangkok di pasirnya. Kita kangen kawetan. Ya inti nama mudah-mudahan namun dilaksanakan kurang atau bari raya mengenai tentang ilmunya nanti ya hati urang petarang ilmu nama katuntun karena perkara pas itu geus mah hirup dina alam kieu henteu katuntun ku hukum teu katuntun ku ilmu yang geus barang bandru yang ono cenah imam nonggeng milu nonggeng ingin mah hitut ka hitutan